Jangan kelewatan bro, menuduh saya punya ijazah palsu. Noh, ijazah saya kan begitu harusnya. Udah diam orang kan selesai. Daripada ada reuni-reunian, kemudian hire pengacara, hire buzzer dan lain sebagainya. Lalu tiba-tiba diglorifikasi. Jadi seolah-olah kasus ini adalah kasus pencemaran nama baik dan fitnah yang menonjol. Padahal kausa primanya adalah tudingan atau tuduhan bahwa ijazah Jokowi palsu yang sampai sekarang tidak atau belum ditunjukkan. Kan itu bro, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, Sobat RH sekalian, ini ada hal yang menarik ya untuk kita sampaikan. Lagi-lagi berasal dari cuitan Dr. Tifa atau Tifauzia Tiasuma. Ya, pagi-pagi kita yang ringan-ringan dulu lah ya. How much money does Jokowi spend for the vending of fake diploma certificate ya kan? Sobat RH sekalian, ini sebelumnya ada pernyataan dari Egy Sujana dulu ya, yang cerita tentang proses ya. Ini dari tim pembela ulama dan aktivis TPUA, yaitu M. Rizal Fadila SH Wakil Ketua, Azam Khan SH Sekretaris Jenderal. Ini pernyataan yang di-forward ke saya oleh Egy Sujana. Bunyinya sebagai berikut ya, saya share dulu. Apakah Rizal Fadila juga memberikan ini? Oke, rupanya dari Egy Sujana. Oke. Ini ya, ada kata-kata begini, selayaknya penyidik atau biro wasidik tidak menghentikan penyelidikan karena masih terbuka terus ke depan pembuktian lanjutan yang akan diberikan oleh pelapor _ TPUA. Angka 3 pemberitahuan Karwasidik Bareskrim Mabes Polri tanggal 25 Juli 2025 yang menyatakan SP3D ini tidak dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan, membawa konsekuensi pula bahwa SP3D tidak dapat digunakan oleh Polda Metro Jaya dengan segala kaitan dan kepentingannya. Ijazah Joko Widodo tetap diduga palsu. Demikian surat tanggapan atau keberatan ini disampaikan sebagai pertanggungjawaban hukum TPUA sekaligus bagian dari upaya berkelanjutan dalam mencari kebenaran material atas skripsi dan ijazah Joko Widodo. Jakarta, 29 Juni 2025. Tim pembela ulama dan aktivis TPUA M. Rizal Fadila SH Wakil Ketua, Azam Khan SH Sekretaris Jenderal. Tembusan: yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, yang terhormat Kepala Kepolisian RI, yang terhormat Ketua Kompolnas RI, yang terhormat Ketua Komnas HAM RI, yang terhormat pimpinan Komisi 3 DPR RI, 5 arsip. Entah ada gunanya apa enggak tembusan itu. Jadi saudara sekalian, sekali lagi ya, surat dari Kepala Biro Pengawasan dan Penyidikan Mabes Polri menyatakan dua hal, bahwa mekanisme penghentian penyelidikan yang dilakukan oleh Diktipidum, Direktorat Tindak Pidana Umum ya, Bareskrim Polri, itu sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Yang kedua adalah bukti-bukti yang dibawa oleh pendumas ya atau pengadu masyarakat ini tidaklah bukti yang primer, tapi bukti sekunder. Dan ini nggak bikin Egy Sujana ya. Kenapa ngamuk? Lah dia bawa bukti putusan pengadilan Bambang Tri dan Gus Nur, itu bukti primer bukan bukti sekunder. Dan lagian pula adalah soal primer dan sekunder itu kan soal kemampuan kita untuk menelaahnya. Kalaupun misalnya yang ditelaah itu fotokopi, sepanjang fotokopi itu memang fotokopi dari yang asli dan itu bisa dibuktikan,
karena Barreskrim sendiri yang menampilkannya. Masa kita masih meragukan bahwa itu adalah fotokopi dari ijazah Jokowi yang diduga asli atau palsu itu kan? Karena untuk pengujian yang namanya image comparison kan tidak membutuhkan dokumen analog lalu dibandingkan dengan analog. Sepanjang digitalnya itu sama dengan analognya kan tidak ada masalah, karena itu kan terkait dengan plat, terkait dengan komposisi huruf, terkait dengan overlapping antara huruf dan lambang UGM bunga teratai. Jadi saudara sekalian, tidak semua hal itu mesti langsung dilihat analognya. Kalau begitu keep aja dong, ya kan? Logika awam mengatakan kalau begitu di keep aja, nggak usah tunjukkan siapa-siapa, maka semua orang tidak sah melakukan penelitian, kan kacau jadinya, ya. Bukan begitu cara untuk membuktikan kebenaran. Membuktikan kebenaran itu adalah apa yang dilakukan Roy Suryo, Rismon Sianipar, Dr. Tifa itu anggap sebagai sebuah petunjuk, ya, sebelum dia dikasih kesempatan untuk menyampaikan keterangan ahli, kan begitu. Ini petunjuk. Karena itu, ya, hadirkan ijazah aslinya, ya, yang analog, kemudian tampilkan, tunjukkan di depan Rismon, Roy Suryo dan Tifauza Tiasuma, atau paling tidak topi merah juga. Lalu suruh mereka melakukan penelitian di tempat, biar dilihat penyidik apakah hasilnya akan sama atau berbeda kalau yang dipakai sebelumnya adalah cuma fotokopi atau mengambil dari yang dari media sosial. Kan aneh sekali. Masa saya mengatakan ketika ada foto saya mengatakan itu Refli Harun atau bukan? Itu bukan yang asli. Yang asli itu ini. Ya kan beda dimensinya. Satu analog fisik sifatnya, satu digital. Tapi digital itu kan refleksi dari analog sesungguhnya. Masa begitu saja kita perlu berdebat? Hal yang sifatnya common sense. Lalu dicari ahli yang menolak memeriksa dokumen analog walaupun dia ahli digital forensik. No. I'm a digital forensic expert. Saya tidak bisa menguji dokumen analog. Kalau analog dengan analog juga. Kue jenengi wedus. Kalau canda-canda waktu kuliah di UGM, ya, kue jenengi wedus gitu kan. Artinya hanya untuk ya akal-akalan menghindar gaya-gaya Abu Nawas jadinya, ya. Padahal kan ada hal-hal yang bisa dilakukan secara digital, ada hal-hal yang tidak bisa. Ya kan? Meraba nggak bisa. Kalau kita meraba yang digital, yang kita raba ya cuma sifatnya ya digital. Layar komputer, layar kayak HP, layar kamera kan. Tetapi kalau kita mau membandingkan satu dokumen dengan dokumen lainnya sama atau tidak, kan tidak harus hadir analognya. Foto dengan foto asal sama-sama tampak depan, ya kan? Resolusinya sama kan bisa dibandingkan gitu. Apakah foto ini dari orang yang sama atau tidak? Kan ada teknologinya juga. Ya, yaitu face recognition kan. Ya, kalau kita mau mencari kebenaran. Tapi kalau mau mencari pembenaran, semua hal yang dilakukan Roy Suryo ditolak. Respon ditolak. Lalu yang benarnya kagak ada. Yang benarnya adalah kalau kita menelitinya secara analog. Mana analognya? Di Pak Jokowi. Sekarang sudah di Polda Metro Jaya. Bisa ditampilkan nggak nanti di pengadilan? Ada nggak pengadilan yang pembuktian ijazah? Tidak ada. Lalu kapan mau ditampilkan untuk dibuktikan? Kan aneh jadinya. Jadi kalau kita menggunakan bahasa itu, ini Kiki yang bodoh sopo. Kita jadi bodoh semua jadinya gara-gara hal-hal seperti ini, ya. Yang ngomong ijazah asli jadi bodoh, yang ngomong ijazah palsu juga bodoh juga. Dua-duanya jadi menjadi pihak-pihak yang bodoh atau dibodoh-bodohi, ya. Lama-lama memang kita ikut-ikutan bodoh semuanya. Oke. Saudara sekalian, ini ada komentar dari Dr. Tiva, ya. Katanya Jokowi keluarkan duit gede demi lawan tuduhan ijazah palsu. Nanti ditampilkan tweetnya, ya. Sudah ya tweetnya, ya. Republik Merdeka. Tuduhan ijazah palsu Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada UGM merupakan masalah sangat berat bagi Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi. Demikian pendapat pegiat media sosial Tifauza Tiasuma alias Dr. Tiva melalui akun X pribadinya, dikutip 29 Juni 2025.
baru makan kacang tadi, jadi masih ada bekas-bekas di mulut. Karena sangat berat, kata Dr. Tifa, makanya Jokowi didampingi banyak kuasa hukum dengan bayaran mentereng. Kalau lihat jas-jas mereka pasti mahal-mahal sekali bayarannya, kata Dr. Tifa. Iyalah. Itu yang membedakan ya, lawyer yang dalam tanda kutip sukses, yang biasa membela orang-orang gede, orang-orang yang banyak duitnya, sama lawyer yang biasa membela orang-orang kecil, orang-orang yang kagak ada duitnya, bahkan lebih banyak gratisnya daripada bayarnya. Ya? Bedalah penghasilannya kan. Satu mentereng dengan jas mahal puluhan juta ya. Satunya lagi dengan jas yang kira-kira ya di bawah 2 juta saja. Kayak jas saya ya. Oke. Di sisi lain, untuk selembar ijazah yang diduga palsu, kata Dr. Tifa, Jokowi harus membayar sekian banyak buzzer hingga preman untuk meneror, mengintimidasi, mengganggu kehidupan para penggugat. Mereka mengancam verbal dan fisik setiap saat, setiap hari, setiap waktu, di TV, di YouTube, di sosmed, kata Dr. Tifa. Nanti kita lihat ya, salah satu pengancam-pengancam itu muncul nanti itu. Terbaru, Jokowi berupaya memenjarakan 12 orang yang konsisten memperjuangkan kebenaran terkait ijazah UGM. Entah apa yang direncanakan dikong-kali-kongkan untuk nasib 12 orang ini, demikian Dr. Tifa. Polda Metro Jaya sudah mengeluarkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP terhadap 12 orang terlapor atas kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Ada total 5 perkara mengenai kasus ijazah Jokowi yang ditangani Kepolisian Daerah Metro Jaya. Sebanyak 12 terlapor diantaranya adalah Egy Sujana, Rizal Fadila, Kurniatri Royani, Rustam Effendi, Damai Hari Lubis, Roy Suryo, Rismon Sianipar, Tifauzia Tiasuma, Abraham Samad, kemudian Michael Benyamin dan Ali Ridho. Ini bukan diantaranya, tinggal satu lagi Ian ya, namanya lupa saya. Jadi ditambah Ian dari Langkah Update ya. Jadi kalau 12 menyebutkan 11 bukan diantaranya. Itu sudah mayoritas ya. Oke, sobat RH sekalian, makin nekat saja Dr. Tifa ya. Tetapi make sense ya. Jokowi rela mengeluarkan uang gede, waktu yang terbuang percuma untuk mengkriminalkan orang-orang yang menudingnya berijazah palsu. Padahal kalau dia seorang negarawan, ya tinggal tunjukkan saja ijazahnya. Ya, bro, begini bro ya, saya tahu Anda nggak suka sama saya. Saya tahu barangkali saya ketika jadi presiden mengecewakan Anda. Saya tahu di antara Anda mendukung calon presiden yang berbeda dengan dukungannya dengan saya. Saya tahu kalian barangkali tidak suka dengan anak saya jadi wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Saya tahu barangkali Anda juga tidak suka dengan menantu saya Bobi Nasution yang menjadi gubernur di Sumatera Utara. Tapi jangan kelewatan bro, menuduh saya punya ijazah palsu. Noh, ijazah saya kan begitu harusnya. Udah diam orang kan, selesai. Daripada ada reuni-reunian, kemudian hire pengacara, hire buzzer dan lain sebagainya. Lalu tiba-tiba diglorifikasi. Jadi seolah-olah kasus ini adalah kasus pencemaran nama baik dan fitnah yang menonjol. Padahal kausa primanya adalah tudingan atau tuduhan bahwa ijazah Jokowi palsu yang sampai sekarang tidak atau belum ditunjukkan. Kan itu bro, ya kan? Padahal kalau ditunjukkan selesai. Semua orang yang mengatakan asli pasti akan diam. Tapi ya tidak ditunjukkan begitu saja. Enggak tiba-tiba lawyer Jokowi minta jaminan. Kalau ditunjukkan apa jaminannya? Apakah akan stop? Ya enggak begitulah. Ini kan logika anak-anak namanya. Logika yang benar itu ditunjukkan, diteliti. Suruhlah peneliti-peneliti independen di luar Roy Suryo melakukan penelitian. Kayak Topi Merah kan misalnya. Lalu dia lihat. Kalau masih memang ijazah itu diduga palsu atau fake dokumen, nah itu kan petunjuk bagi Bareskrim atau Mabes Polri untuk menindaklanjutinya. Meningkatkan dari proses penyelidikan ke proses penyidikan. Panggil Roy Suryo, panggil Topi Merah untuk menyampaikan keterangan ahli. Biar tidak salah, yang dokumen analognya yang menjadi barbuk ya, yang paling utama, barang bukti yang paling utama itu diperlihatkan.
Suruh mereka melakukan yang namanya comparison, baik face comparison atau face recognition maupun image comparison. Dipotret nanti, karena mereka memegang juga dokumen-dokumen lainnya kan, yang sifatnya digital dari mereka-mereka yang memang memperlihatkan ijazahnya. Kan so easy, mudah sekali kalau seandainya memang ada tindak pidana pemalsuan dokumennya. Tapi kalau tidak ada tindak pidana pemalsuan dokumennya, mudah juga untuk membuktikannya. Yaitu Jokowi sendiri yang membuktikannya dengan menampilkan ijazahnya di publik tadi. Begitu Sobat Era sekalian ya. Apakah saya benci mengatakan ini? Enggak, saya kira ini adalah common sense, logic thinking. Ini adalah cara berpikir yang lurus-lurus saja. Cara berpikir yang tidak minta membela agar diangkat jadi komisaris, kan enggak begitu. Ini cara berpikir apa adanya. Ya. Lalu dikaitkan dengan pemenuhan pasal 28 Undang-Undang Dasar 45, 28F ya. Setiap orang berhak atas informasi, berhak untuk mencari ya kan, menggali, mendapatkan, mengolah, ya, menyimpan, mendistribusikan informasi. Dan ini bukan informasi yang dikecualikan karena sudah digunakan untuk jabatan publik, terkait dengan jabatan publik. Jadi berlaku yang namanya public transparency, ya kan? You have to be transparent, ya, in order to people trust you, kan begitu. Kalau tidak ya susah dia akan dipercaya ya. Jadi in order people trust you gitu. Begitu Sobat RH sekalian ya. Coba kita bacakan ya. Coba saya pengen dengar nih logika-logika mereka yang kerjanya ngancam-ngancam. Met pagi, salam sehat RH, semoga kebenaran cepat terbuka. Kemudian jadi ATM Ternul, judul konten yang sangat pas 1000%. Kalau bisa ribet buat apa dipermudah? Kalau bisa reuni, lapor sana sini, klarifikasi sana sini, testimoni sana sini, sewa pengacara mahal, makan waktu lama dan lain-lain. Buat apa tunjukin ijazahnya? Duit Jokowi tanpa batas. Selamat pagi Pak, orang Malakaji hadir apa maksudnya? Kekuasaan untuk cari duit. Usut kekayaan Jokowi selama jadi presiden. Kalau kalah lagi gimana? Langkah selanjutnya, Oke. Ya, berusaha teruslah sebaik-baiknya sampai kemudian kebenaran datang. Kan sederhana. Sebelum nyawa hilang dari badan, ya kita berusaha terus-menerus. Kebenarannya SBY bohirnya, RH minta jatah komisaris ya, ngaku saja. Kadek Ramawati. Bro, kalau saya mau minta jabatan sudah lama saya ikutin Prabowo ya. Ya, sudah pernah ditawari, bahkan tim intinya datang ke sini ya. Tetapi saya menolak. Kenapa? Alasan saya adalah karena saya menganggap Jokowi gagal. Karena itu tidak mungkin saya mendukung orang dengan spektrum dekat Jokowi. Jadi kalau tidak salah, kalau memang nggak percaya, ya tanya saja. Ya, seseorang yang bisa saya refer, itu pun saya tolak, ya kan? Ya, di sekitar tahun 2023 itu, bro, ya, 2022 bulan setelah Lebaran Idul Fitri, ya. Jadi banyak yang merayu saya, tetapi kan nggak elok juga menyampaikannya, gitu ya. Artinya saya memilih untuk tidak mendukung Prabowo Subianto itu dengan alasan salah satunya adalah karena dia berusaha mendekat kepada Jokowi at that time. Saya dengar langsung, saya bilang dalam hati saya tidak akan pernah mendukung orang yang di-endorse oleh Jokowi. Why? Karena nggak suka Jokowi? Tidak. Karena saya anggap Jokowi gagal, Jokowi menyimpan problematik, Jokowi membelah masyarakat, Jokowi tidak menyatukan masyarakat, ya, memelihara para bohir dan lain sebagainya, memelihara para pemuja dan lain sebagainya, sehingga he was not the president for all, but the president for a certain group in society. Apapun namanya, Jokowi mania lah, kemudian projo dan lain sebagainya. Dan until now begitu ya. Oke. Lucunya bukti sekunder itu dipakai oleh polisi saat gelar perkara. Ya itulah, ya.
Lucu kan? Dia tampilkan lagi. Jadi padahal itu yang jadi menjadi dasar kan akhirnya. Nah kalau memang ada bukti primernya kenapa nggak ditampilkan? Hadir sehat selalu dalam memperjuangkan bangsa ini. Masih banyak duitnya, nggak seberapa yang sudah keluar. Nggak masalah keluar duit gede. Yang penting mulut sampah pada masuk bui. Karena negara ini sulit maju gara-gara manusia-manusia busuk ini. Luar biasa Iwan. How much money are you given by someone to advocate kebohongan dan ketidakbenaran? We don't know exactly Kemudian ya itulah khas dari orang-orang yang mendukung Jokowi. Apa nggak bisa ada narasi yang jauh lebih intelek? Oke, kita berdebat, kita buktikan misalnya. Saya pastikan sebentar lagi Pak Jokowi akan press conference. Begitu dong yang berkualitas. Nggak hanya sekedar ngomong nanti masuk penjara, capek ya kan? Itu. Kemudian nggak apa-apa gue bantu Pak Jokowi kalau cuma bayar pengacara mah ya. Kemudian makbul uang banyak triliun bisa membeli hakim, polisi, preman, partai politika wallahualam bisawab. Kenapa berita kasus ini sering sepi di stasiun televisi? I don't know exactly ask the television not me. Begitu sobat era sekalian. Itu saja sebagai sebuah semangat kita dengarkan berita bohong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.